Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari Adobe Flash. Kita akan belajar bagaimana cara membuat background dan audio antar frame menggunakan AccessScript 2. Oke, di sini saya akan membuat dokumen baru dengan AccessScript 2 dan selanjutnya adalah kita akan coba untuk membuat stage-nya itu backgroundnya misalkan menjadi biru seperti ini. Oke, seperti ini. Dan di sini nanti kita akan tambahkan audio antar frame. Jadi kita membutuhkan banyak keyframe nanti dan kita akan membutuhkan button agar nanti kita bisa bernavigasi antar frame. Nah, di sini kita akan coba import to library. Kita akan import audionya. Nah, di sini ada 6 audio. Yang pertama adalah Carefree, ini saya gunakan untuk audio background. Kemudian Translate 1 2 3 4 5 ini untuk audionya. Jadi di sini nanti ada background dan ini adalah pesan suara menggunakan 5 bahasa dan kita tempatkan di frame yang berbeda. Nah, di sini kita akan open. Nah, kemudian kita akan ada proses import. Nah, setelah selesai kita akan coba pilih library. Nah, di sini kita lihat untuk audio yang sudah kita import dan kita akan membutuhkan AccessScript linkage. Jadi tanpa linkage kita tidak bisa memanggil audionya di dalam script. Nah, di sini kita akan coba namai setiap audio ini. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian Properties, kemudian kita pilih di AccessScript, kemudian kita export to AccessScript. Nah, di sini kita bisa namai identifiernya. Nah, kita akan namai misalkan untuk background ini kita namai juga background, dan kemudian untuk file lainnya. Nah, ini untuk yang audio pertama. Nah, ini kita pilih. Kemudian kita namai T1 misalkan, dan kemudian yang ini untuk T2. Nah, untuk pemanggilan AccessScript nanti kita juga gunakan keyframe khusus untuk bagian AccessScript. Jadi kita pisahkan untuk keyframe object dengan keyframe AccessScript. Nah, ini untuk T4 dan yang terakhir adalah T5. Oke. Nah, setelah kita menamai setiap audionya dengan linkage, kita bisa mulai membuat. Di sini sudah ada stage-nya. Kita hanya membutuhkan untuk navigasi. Nah, untuk navigasi kita membutuhkan button. Nah, di sini saya gunakan button yang sudah ada di Flash, di Window, kemudian Common Libraries, kemudian button. Nah, kita akan buka eksternal ini dan saya akan coba menempatkan button misalkan to blue ini. Nah, ini di frame awal. Nah, kita akan perbesar ukurannya. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita akan butuhkan button-button lain untuk navigasi. Nah, sebelum itu saya akan coba buat keyframe di layer 2 di frame 2 dan kemudian kita akan membuat teks untuk keterangan kita sampai di frame mana. Nah, di sini saya akan coba ketikkan misalkan frame 2, misalkan teks bahasa Indonesia. Nah, kita lihat di properties, kita bisa sesuaikan warnanya misalkan putih dengan ukuran seperti ini, format align center. Nah, ini hanya untuk keterangan saja sesuai kebutuhan teman-teman. Oke. Nah, untuk frame selanjutnya kita akan coba berikan keyframe. Nah, bisa klik kanan kemudian insert keyframe atau menggunakan shortcut keyboard F6. Oke, sampai ke frame 6 karena kita membutuhkan 5 keyframe. Nah, untuk yang frame 3 ini untuk teks misalkan bahasa Inggris.
untuk frame 4 ini untuk bahasa misalkan Spanyol. Untuk frame 5 kita akan gunakan audio dengan bahasa Arab, dan yang terakhir untuk bahasa Cina. Oke. Nah, setelah keterangannya untuk tiap frame sudah jadi, maka kita membutuhkan button untuk navigasi. Nah, kita tambahkan layer baru di frame 2 ini, kita berikan keyframe, dan kita akan coba pasangkan button untuk navigasi. Nah, di sini kita bisa misalkan ini, circle button next dan previous. Nah, misalkan kita drag di sini, dan untuk previousnya di sini. Oke. Kita pilih dua-duanya dan kemudian kita akan perbesar ukurannya. Oke. Nah, ini untuk next, ini untuk back, dan ini digunakan untuk kembali ke frame sebelumnya, ini untuk lanjut ke frame berikutnya. Nah, untuk frame selanjutnya ini kita bisa beri perintah on release, dan kemudian bukan go to, tapi next frame. Oke, seperti ini. Kita akan copy. Untuk yang button yang ini, previous ini, kita berikan perintah bukan next lagi, tapi prev. Oke, seperti ini. Nah, kemudian karena kita akan membedakan antara awal dan tengah dan akhir, maka kita bisa berikan keyframe lagi di sini, dan kemudian keyframe yang di frame terakhir. Oke, seperti ini. Nah, di frame terakhir ini saya akan coba hapus untuk tombol next-nya, karena ketika kita sudah berada di terakhir, kita tidak bisa lanjut ke selanjutnya. Oke, dan yang di awal ini ketika kita ingin kembali maka tidak bisa, maka kita hanya hapus untuk frame sebelumnya. Oke, seperti ini. Jadi ini untuk next, karena kita tidak kembali ke sini. Nah, ini next, dan kemudian ketika sampai ke frame 3, frame 4, dan frame 5 kita bisa next atau prev. Dan sampai yang terakhir kita hanya bisa prev. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat Essence script-nya. Nah, yang pertama adalah kita akan buat script untuk background. Oke. Kita harus menghentikan untuk laju timelinenya, maka kita berikan stop. Oke. Dan untuk background ini saya akan coba untuk memanggil, yaitu untuk membuat intinya adalah sebuah empty movie clip. Nah, di sini adalah fungsi dari movie clip itu ketika kita ingin membuat lebih dari satu audio yang dijalankan di flash. Nah, caranya adalah ketika kita berada di root, kita akan berikan this. Nah, di sini maksudnya adalah untuk objek root ini, maka kita akan coba membuat create empty movie clip. Nah, ini adalah cara yang saya temukan di internet, bagaimana cara untuk memisahkan audio. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat sebuah empty movie clip. Nah, movie clip ini untuk menampung background. Nah, karena empty movie clip ini berbeda dengan root, maka ini tidak akan dihancurkan. Oke, kita akan berikan nama, misalkan namanya adalah clip 1. Nah, ini untuk menyimpan background, dan di sini kita akan berikan depth. Depth itu adalah maksudnya adalah level. Nah, ketika kita membuat sebuah movie clip di sebuah root, nah kita masuk ke movie clip tersebut, maka kita berada di level 1. Nah, kemudian jika kita berada di movie clip lagi, kita buat lagi dalam movie clip tersebut, maka kita berada di level kedua. Nah,
Untuk root itu adalah level 0, untuk movie clip yang kita buat itu adalah level 1, dan ketika ada movie clip lagi di dalam movie clip yang sebelumnya, maka itu adalah level 2. Kita akan berikan misalkan 2, maka kita berada di level 2. Oke, seperti ini. Jadi backsound nanti akan ada di movie clip level 2. Nah, karena movie clip dan root itu berbeda, maka audio dari root dan audio di movie clip level 2 ini akan berbeda. Jadi nanti tidak hancur ketika kita menjalankan backsound karena beda level. Oke, di sini saya akan buat objek yaitu backsound, dan backsound ini adalah dari sound, dari objek sound. Jadi new sound. Oke, seperti ini. Dan sound ini, objek ini itu berada di clip 1. Jadi kita berada di clip 1. Oke, backsound ini kita tempatkan di clip 1. Nah, ini adalah parameter dari movie clip tersebut. Oke. Dan kemudian untuk backsound kita bisa attach sound. Nah, attach sound ini adalah dari linkage di sini. Nah, linkage-nya adalah backsound di sini. Maka kita akan isikan di sini juga backsound. Oke. Jadi sound yang di attach itu adalah backsound. Dan kemudian kita akan coba start. Maaf. Maksudnya adalah backsound dot start. Oke. Nah, di sini ada dua parameter yaitu seconds offset. Jadi maksudnya adalah awal dari sound yang dimainkan, karena kita mulai dari awal ke detik pertama maka kita isikan dengan 0. Nah, ini kita bisa melompat misalkan dari audio awal ke langsung ke beberapa detik selanjutnya itu dengan mengisi parameter. Misalkan di sini langsung dimainkan dari detik kedua. Kalau ini dimainkan dari awal. Oke, 0, kemudian loops. Ini adalah berapa kali akan diulang. Misalkan kita isikan ini akan diulang sebanyak 999 kali, hampir 1000 seperti ini. Nah, karena kita tidak akan menjalankan frame flash ini sebanyak 99 kali audio berjalan. Oke, jadi kita isikan agak banyak seperti ini. Dan kemudian kita akan coba untuk set volume. Jadi karena backsound itu pastinya lebih rendah volume suaranya dari audio, maka kita akan set volume. Oke, seperti ini. Kita akan isikan misalkan yang maksimal itu adalah 100, kita akan isikan 20. Oke, seperti ini. Jadi ketika audio yang tidak di set volume, maka dia akan menjadi suara standar yaitu 100. Kalau kita kecilkan jadi 20, maka volumenya juga turun. Oke, di keyframe kedua kita akan coba menambahkan sebuah objek yaitu suara. Oke. Nah, suara ini adalah dari new sound. Oke, dan kemudian kita isikan this. Oke. Kenapa kita isikan this? Karena kita berada di level 0. Jadi kita berada di root ya. Di scene 1 ini root, tidak ada movie clip selanjutnya di sini. Maka kita isikan this. Jadi agar nanti antara backsound dengan audio yang ada di sini itu tidak saling tabrakan. Jadi ketika kita new di sini kemudian kita isikan dengan level 2, maka dia akan menghancurkan backsound. Maka kita isikan this. Nah, ini untuk level 0. Jadi audio berjalan di level 0, backsound berjalan di level 2. Oke, kemudian kita akan attach. Jadi suara dot attach sound. Nah, tadi untuk
audio yang pertama kita berikan nama yaitu T1. Oke, seperti ini, dan kemudian kita akan start. Jadi suara start. Oke, kasih 0, dan ini tidak kita perulang, maka kita hanya isikan 1. Jadi agar nanti hanya dimainkan sekali. Oke, kita akan coba untuk copy dan kita paste di sini. Oke, ini untuk sound kedua. Jadi ini adalah T2. Oke, kenapa saya isikan yang baru? Jadi di sini kita attach yaitu sound this dengan attach sound T2, dan di sini attach sound T2, maka dia akan mengganti suaranya. Jadi langsung berganti ke sound yaitu yang menjalankan T2. Jadi ketika T1 sudah selesai, dia akan menjalankan T2. Nah, lalu kemudian kita akan paste lagi, ini untuk T3. Nah, yang di sini kita paste yaitu T4, dan yang terakhir yaitu T5. Oke, jadi jangan lupa untuk pisahkan tiap keyframe dan kita paste di dalamnya, dan kita bedakan untuk link edge yang dipanggil, jadi identifiernya. Oke, seperti ini. Oke, usahakan ini jangan sampai ini ya. Oke, komanya jangan terlalu banyak. Oke, cukup kayak gini aja agar teksnya jadi lebih bagus. Nah, walaupun kita sudah membuat objek atau attach sound yang baru, maka kita harus menghentikan dulu untuk suara ini. Maka di awal ini kita akan berikan perintah yaitu suara.stop. Oke, jadi ini untuk menghentikan suara. Jadi sebelumnya ini untuk suaranya, audionya itu di start, dan ini untuk stop. Kenapa saya tempatkan stopnya di awal? Karena kita menjalankannya di sini. Nah, ketika kita berpindah-pindah antar keyframe, maka kita akan mengulang. Misalkan kembali ke sini, maka di sini perlu kita stop. Jadi kita tempatkan di awal agar nanti tidak langsung meloncat menjalankan statement ini. Oke. Nah, setelah kita stop, kita akan coba delete untuk objek atau reference. Delete suara. Oke. Jadi agar nanti tidak crash, kita harus menghapus objeknya ini, objek suara. Walaupun sebenarnya suara belum ditentukan di frame 1, di ActionScript 2 ini ketika penulisan seperti ini tidak ada error sama sekali. Kecuali kalau misalkan kita jalankan di ActionScript 3. Nah, di sini suara akan ketika tidak ditemukan, maka tetap program masih bisa berjalan. Nah, ketika di sini tidak ada objek suara, maka di sini dibiarkan. Nah, langsung menuju ke perintah selanjutnya. Oke, kita akan coba kopas ini ke frame-frame selanjutnya. Nah, di sini di awal juga, dan kemudian di sini. Oke, kemudian di frame 5. Oke, di sini, dan yang terakhir. Nah, di sini. Oke. Jadi kita lihat di sini sudah benar. Di sini juga untuk audio 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita akan coba tes. Kita coba simpan. Misalkan audio AS2. Oke, kita simpan.
Oke, setelah itu kita akan coba tes. Jadi kita klik Control, kemudian tes movie, kemudian tes. Kita akan lihat kalau misalkan tidak ada error. Oke, di sini ada audio untuk background dan kemudian kita akan klik enter. Oke, untuk enter ini saya lupa untuk memberikan perintah. Jadi kita klik enter. Kita akan coba berikan perintah yaitu on release. Misalkan go to end stop 2, jadi dia akan menuju ke frame 2. Oke, dan kemudian kita Ctrl Enter, kita akan export. Oke, kita akan enter. Fitur ini merupakan hal Nah, yang bisa maka ada audio. Fitur juga bisa menggambarkan jalan cerita game dalam Nah, bentuk ketika kita klik, dia akan menuju ke audio kedua. Nah, ketika belum selesai audionya, kita bisa lanjut. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir yaitu Oke, jadi di contoh tadi kita bisa lihat waktu kita berpindah antar frame, walaupun audionya itu belum selesai dimainkan semua, kita tetap bisa berpindah dan menjalankan audio selanjutnya. Jadi sebelum selesai dipotong, lanjut ke audio selanjutnya. Oke, jadi itu adalah cara untuk berpindah antar frame, maksudnya berpindah antar frame sambil menjalankan audio di setiap frame. Jadi antar frame itu tidak crash. Jadi caranya adalah seperti ini. Buat movie clip, dan ini untuk background, ya seperti ini. Jadi di attach di masing-masing level. Oke, kalau background sendiri untuk audio, misalkan di root seperti ini. Oke, dan kalau misalkan kita tidak ingin bertabrakan, maka kita harus gunakan stop dan delete. Lalu kita bisa inisiasi lagi untuk objeknya seperti ini. Oke. Jadi itu untuk tutorialnya. Jangan lupa dipraktekkan dan jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Oke, sekian dan terima kasih.